to Travel Talk. Let's talk about your journey bersama TV Tour and Travel hanya di e-channel. Nah, namanya juga Travel Talk kan. Jadinya kita pasti akan membicarakan perjalanan. Nggak lengkap dong kalau misalnya kita jalan-jalan ke suatu negara tanpa tahu harus berkunjung kemana. Nah, sekarang giliran Kakak nih. Boleh dong, kalau bahasa anak sekarang tuh spill Kak. Kira-kira spill ke kita dong. Kalau misalnya destinasi wisata di Thailand itu apa aja sih yang harus dikunjungin? Mungkin itu kembali lagi ke travelernya ya. Dia mencarinya apa? Misalnya nih teman-teman mau mencari suasana kayak alam pegunungan. Nah, kita saranin biasanya ke daerah Thailand Utara. Thailand Utara ada kota Chiang Mai, Chiang Rai. Nah, kalau di sana untuk pemandangan yang ditawarkan adalah pemandangan alam. Nah, untuk lebih jelasnya sebenarnya untuk detail-detail kayak tempat atraksinya apa aja nanti bisa cek juga sih di website kita udah cantumkan semuanya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman sukanya nih alam pantai, nah kita saraninnya itu ke daerah Thailand Selatan karena untuk Thailand Selatan dia terkenal dengan wisata alam pantainya yang cantik. Jadi ada Phuket, Krabi, Phi Phi Island, terus Hat Yai. Kayaknya kalau aku sebutin banyak banget sih itu. Tapi selain itu bisa kemana lagi? Kalau misalnya itu baik kayak Yayan bener ya tadi tergantung minat sama tergantung durasinya. Kadang-kadang kita mau pergi liburan 4 hari tapi mau dapat utara, selatan, timur, barat yang agak nggak cukup ya waktunya, jadi tergantung waktunya. Tapi kalau yang udah pasti Bangkok lah ya. Ini kalau udah wajib banget kalau suka belanja, suka makan pasti demen Bangkok. Nah paling Bangkok dan sekitarnya nih, Cit, kayak misalnya Bangkok dan Ayutthaya kalau yang suka foto-foto sama suka sejarah, atau Bangkok Pattaya kalau mau dapat pantai tapi waktunya cuma 4 hari 3 malam, jadi singkat. Bisa Bangkok dapat city-nya, Pattaya untuk pantainya. Atau Bangkok Hua Hin kalau mau dapat tempat-tempat yang tematik, jadi ada yang tema-tema seperti di Switzerland tuh ada di di Hua Hin ya atau di Khao Yai gitu ya. Jadi kalau aku bilang sih tetap Bangkok. Yang kedua mungkin kalau utara tuh Chiang Mai atau Chiang Rai, kalau selatan tuh Phuket, Krabi yang the bestnya sih itu sih. Wah, kayaknya tuh Thailand itu paket lengkap ya kayak dari ujung sampai ujung tuh semuanya menawarkan sebuah aktivitas yang berbeda gitu kan, sebuah destinasi yang berbeda, punya daya tarik masing-masing gitu kan. Yang mau shopping ada, yang mau lihat gunung ada, yang mau lihat main-main ke pantai juga ada pastinya ya Kak ya. Nah Kak, kalau misalnya aktivitasnya kira-kira apa sih Kak yang menarik yang kayaknya Cit, ini nggak ada loh di Indonesia loh, kamu sih cobain kamu pergi ke sini loh Cit, ada aktivitas ini loh, seperti itu sih. Coba dong Kak kasih spill ke traveler di rumah biar mereka bisa ngebayangin nih, makin terbayang-bayang kayak ayo ke Thailand seperti itu Kak. Jadi kalau aktivitas banyak banget nih Kak Citra, kalau aku sebutin mungkin besok selesai syutingnya. Jadi kalau misalnya yang paling the best yang bisa dilakukan di Bangkok saat ini ya, 2022 ini kita ngomong banyak banget tempat-tempat yang sebenarnya unik. Kayak misalnya kita bisa belajar cooking class, kan makanan Thailand tuh terkenal ya. Di Thailand kita belajar cooking class yang herbsnya atau bahan-bahannya kita petik dari kebunnya sendiri, itu bisa belajar di sana. Kita atau petik sendiri tuh petik sendiri, petik, kita masak, kita makan sendiri pokoknya di sana. Terus bisa jadi juga masih fresh benar rasanya. Atau bisa juga mungkin yang lebih untuk anak-anak, misalnya kita cobain monowheel e-go-kart, atau kita naik skuter tour, kita keliling Thailand pakai skuter, keliling Bangkok, nggak Thailand lah ya. Keliling Bangkok pakai skuter itu bisa banget. Atau kalau misalnya buat anak-anak lagi misalnya suka atau yang suka Instagram lah. Suka Instagram, kita bisa cafe hopping. Jadi di sana tuh banyak banget kafe-kafe dengan tema-tema unik sekarang. Ada yang kayak tema Harry Potter, terus gitu ada tema kayak di planet Mars, itu banyak yang kayak gitu. Apalagi kan pokoknya saat ini kalau misalnya mau cari tempat-tempat yang instagramable banget di Bangkok, pokoknya intinya di Thailand tuh banyak banget sih kafe-kafe kayak gitu. Sama night market juga heboh banget. Nah buat mama-mama biasanya yang kepengen belanja atau suka makan buah itu bisa banget ke Ortokor, pasar buah. Jadi kalau ditanya apa yang harus dikunjungin, kayak semuanya yang dikunjungin ya. Aduh, ini pinter banget ya kakak-kakak ini ya, bikin kita tuh makin pengen ke sana gitu Kak. Dan kayaknya kalau yang kakak jelasin nih sepanjang dari tadi, itu kayaknya bakal cukup sekali datang sih Kak, bener Kak? Nah tuh kan. Tapi Kak, aku punya pertanyaan nih Kak, penting banget Kak. Mau tahu nggak apa? Apa tuh? Nah, gini loh sebenarnya aku agak lucu. Citra kan kurang tahu banyak tentang Thailand nih, yang tahu paling cuman tom yum Kak. Nah, jadi kayak makanan apa aja yang jadi khasnya Thailand gitu Kak? Kalau misalnya untuk makanan nih sebenarnya kalau misalnya temen-temen nih suka makanan yang manis, nah biasanya tuh makan manis identik dengan daerah Thailand Utara.
Di Chiang Mai atau di Chiang Rai itu ada satu makanan terkenal namanya itu khao soi, ya kan. Jadi khao soi itu dia semacam kita bilang kayak kari ayam, enggak kari ayam sih, jadi ya? mie kari khas Thailand di sana. Nanti kalian bisa pilih sih antara kalian mau pakai ayam atau mau pakai sapi. Itu nanti itu adalah salah satu makanan yang biasanya hanya dapat kalian temukan di Chiang Mai Utara. Di Thailand Utara maksud aku. Terus kalau misalnya mau makanan lain di daerah Phuket, kita ada sebutannya namanya itu Phuket crab curry. Yang bikin beda sama kalau misalnya ke Bangkok ada juga ketemu crab curry, tapi yang bikin beda apa? Jadi kalau misalnya Phuket itu dia daerahnya terkenal dengan makanannya itu khasnya tuh rasanya spicy gitu. Jadi yang suka pedes biasanya kita saranin, cobain aja makanan Phuket. Yang bedain itu kalau di Bangkok kalian kan makan menggunakan nasi ya. Tapi kalau misalnya di Phuket itu dia makannya kita bilangnya tuh makan kayak pakai bihun. Jadi identiknya di situ dia. Kalau misalnya mau dessert, kalau aku sebutin mungkin ada namanya kayak bualoy. Bualoy itu kalau misalnya teman-teman tahu itu kayak chestnut yang warna pink kayak delima apa ya sebutannya? Kayak buah delima. Kayak buah delima gitu, itu namanya ada bualoy. Terus udah gitu ada apa lagi? Kanom buang. Nah, ini penting diingat juga ya. ada. Kalau untuk makanan paling penting tuh kalau aku sih demennya tuh street food di dessert itu cari yang namanya kanom. Kanom itu artinya kue atau makanan dessert penutup. Jadi dari ujung ke ujung itu kanomnya nggak habis-habis, semuanya enak, semuanya murah, itu harus dicoba banget sih. Tapi kalau misalnya aku tanya nih, favoritnya kakak-kakak, kira-kira apa sih gitu kan? Ini pasti teman-teman juga ada favorit, mungkin udah pernah ke Thailand tahu mango sticky rice, salah satu yang paling dicari kalau ke Thailand. Jadi mangganya tuh yang manis, terus ada sticky rice-nya juga yang gurih, nah itu bisa dicari di berbagai street food tuh mango sticky rice. Jadi perpaduan banget antara rasa manis, gurih, terus wangi dari santan dan juga wijen. Aduh, kak, kalau kakak nyebutin itu semua, aduh, ini dompet takut nangis kak. Sedangkan kalau misalnya mata uang tuh gimana sih kak kalau di Thailand tuh sama Indonesia perbandingannya gimana sih kak kira-kira antara mata uang Thailand dan juga Indonesia kak? Tadi kan aku bilang Thailand tuh value for money ya, jadi benar-benar tadi udah kita bahas juga dengan 100.000 kita bisa makan mungkin 2 kali, dapat lunch dan dinner gitu ya. Misalnya kayak kita makan di street food, di jajanan street food itu startnya dari 20 baht atau setara kurang lebih 10.000, ada juga yang 10 baht. Jadi kebayangkan kita bisa kalap kalau ke night market, ngantongin uang 50.000 tuh dari ujung ke ujung mungkin jajanannya udah kanan kiri tuh, jadi semurah itu sih sebetulnya. Aku bisa kebayang sih kak, aku dulu pernah lihat iklannya, apa sih Thailand yang jaw drop gitu ya, yang katanya capek ngunyah terus. Aku pernah lihat tuh advertisernya gitu ya, itu kayaknya bakal beneran terjadi sama aku kayaknya kak. Gimana traveler? Udah keroncongan belum perutnya? Kalau aku sih udah keroncongan banget ngebayangin abis aktivitas capek-capek keliling Thailand, keliling Bangkok, Pattaya dan semuanya, terus aduh makanannya enak-enak. Nah buat kalian kalau yang mau perjalanan ke Thailandnya diatur sedemikian rupa dan sangat menarik, kalian bisa hubungi nomor TV Tour and Travel di bawah ini ya. Karena selain kalian akan ditangani oleh agen tour profesional, kalian juga akan mendapatkan banyak sekali penawaran menarik. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Dan gak cuma itu traveler, buat para traveler yang ingin melakukan private trip bersama keluarga ataupun perusahaan, boleh juga menghubungi TV Tour and Travel di nomor di bawah ini. Karena mereka punya ekstra layanan dokumentasi perjalanan yang ditangani oleh profesional tim. Jadi kalian gak perlu lagi deh repot-repot cari tim-tim buat foto-foto. Dan kalian akan membawa tidak cuma sekedar cerita doang, tapi juga ada memori yang bisa diabadikan selamanya. Nah oke deh, perbincangan kita selanjutnya adalah memberikan tips and trik pergi ke Thailand dengan aman dan juga nyaman pastinya. Jadi tetap di Travel Talk, let's talk about your journey bersama TV Tour and Travel hanya di e-Channel.